Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yolanda Oksaria. Saya dari kelas 10 IPS dan di sini saya akan mempresentasikan tentang sejarah Kerajaan Kediri. Nah, saya sudah membuat poin-poin yang akan kita bahas nanti satu persatu. Seperti contoh gambar di atas adalah contoh gambar Kerajaan Kediri. Nah, ada 4 poin yang akan kita bahas. Ada background story, sumber sejarah, kehidupan sejarah Kediri, dan pemimpin-pemimpin Kerajaan Kediri. Nanti di akhir juga kita akan bahas tentang masa kejayaan dan masa keruntuhannya Kerajaan Kediri. Nah, yang pertama adalah background story. Jadi, Kerajaan Kediri ini merupakan kerajaan Hindu yang berdiri pada abad ke-12 dan kerajaan ini merupakan bagian dari Kerajaan Mataram kuno, letaknya di tepi Sungai Berantas, Jawa Timur. Ini tuh merupakan bagian dari Kerajaan Mataram kuno, yaitu raja pertamanya adalah Sri Maharaja Jayawarsa Dikjaya Sastra Prabu. Dan yang kedua adalah sumber sejarah. Jadi kenapa adanya Kerajaan Kediri ini? Sejarah berdirinya kerajaan ini diawali dari perintah Raja Airlangga yang membagi kerajaan itu menjadi 2 bagian. Ada Jenggala atau Kahuripan dan Panjalu atau Kediri. Jenggala atau Kahuripan itu dibatasi sama Gunung Kawi dan Sungai Berantas. Tujuannya supaya apa? Supaya tidak ada pertikaian. Jadi kerajaan Jenggala bisa hidup aman dan Panjalu juga bisa hidup aman. Kerajaan Jenggala itu meliputi daerah Malang dan delta Sungai Berantas dengan pelabuhannya adalah Surabaya. Rembang dan Pasuruan, ibu kotanya itu adalah Kahuripan. Sedangkan Panjalu atau Kediri meliputi Kediri dan Madiun, ibu kotanya adalah Daha. Pada tahun 1042, kehidupan putra Airlangga memperebutkan tahta sampai akhirnya Airlangga membelah kerajaan menjadi 2. Nah, hasil perang dari kedua saudara tersebut, kerajaan Panjalu akhirnya diberi kepada Sri Samarawijaya dan Jenggala diberikan kepada Mapanji yang pusatnya di Kahuripan. Dalam prasasti Mega disebutkan kalau Panjalu itu bisa dikuasai Jenggala dengan nama Raja Mapanji Garasakan. Tapi di peperangan selanjutnya kerajaan Panjalu atau Kediri berhasil menguasai seluruh tahta Airlangga. Jadi seperti itu. Dan selanjutnya akan bahas tentang kehidupan Kerajaan Kediri. Kehidupan Kerajaan Kediri itu dibagi menjadi 4, yaitu adalah kehidupan ekonomi, kehidupan sosial, kehidupan agama, dan yang terakhir adalah kehidupan politik. Kita akan bahas satu persatu ya. Yang pertama itu adalah kehidupan ekonomi. Karena Kediri itu merupakan kerajaan yang agraris dan maritim, jadi masyarakat yang hidup di situ bermata pencaharian sebagai petani kebanyakannya. Dan hasil pertaniannya di daerah pedalaman Kediri itu melimpah karena tanahnya yang subur. Jadi hasil pertanian ini menimbulkan kemakmuran bagi rakyat. Dan masyarakat yang sebagai hidup di dekat pesisir bermata pencaharian di bidang perdagangan dan pelayaran yang berkembang pesat. Daerah pedalaman dan daerah pesisir juga berjalan lancar karena adanya Sungai Berantas buat lalu lintas antara pedagang pedalaman dan pedagang pesisir. Nah, yang kedua itu adalah kehidupan sosial. Masyarakatnya sudah mulai teratur dan selalu berpakaian rapi. Di zaman ini juga banyak karya sastra yang terkenal. Nah, itu kehidupan sosial zaman sekarang. Selanjutnya itu ada kehidupan agama. Dalam kehidupan agamanya sendiri, mereka sudah mulai percaya terhadap kekuatan dewa kaya. Mereka kalau ada yang sakit suka minta kesembuhan kepada dewa itu, suka minta pertolongan. Nah, jadi mereka sudah mulai percaya. Nah, untuk kehidupan politiknya, di zaman ini pun sudah banyak banget pertempuran, karena memang di awalnya pun ini didirikannya dengan pertempuran antara perang persaudaraan dan sebagainya. Dan tidak lama juga masa pemerintahannya, soalnya banyak pertempuran terus menerus Jenggala dan Panjalu. Nah, selanjutnya tentang pemimpin kerajaan Kediri yang akan kita bahas. Yang pertama itu adalah Sri Jayawarsa, Sri Bameswara, Prabu Jayabaya, Sri Sarwaswera, dan Sri Aryaswara. Nah, kita tidak akan bahas satu persatu ya, hanya sebagian. Yang pertama itu adalah Sri Jayawarsa, raja pertama kerajaan Kediri.
Sumber dari keberadaan Sri Jayawarsa itu diketahui dari prasasti Sirah Kating yang ada pada tahun 1104 Masehi. Jadi di masa itu diketahui kalau Raja Jayawarsa itu perhatian banget sama rakyatnya dan selalu berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. Dan yang kedua adalah Sri Bameswara. Banyak meninggalkan prasasti yang ada di daerah Tulung Agung dan Kertosono. Prasasti yang ditemukan itu isinya banyak memuat tentang masalah keagama dan diketahui juga keadaan pemerintahannya. Dan yang ketiga adalah Prabu Jayabaya. Ketika kerajaan Kediri mengalami masa kejayaan ini tuh di bawah pemerintahannya Prabu Jayabaya. Jadi strategi kepemimpinannya itu memang untuk memakmurkan rakyat, segala macam upaya dilakukan untuk rakyat. Prabu Jaya itu memerintahkan di tahun 1130 sampai 157 Masehi. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang masa kejayaan. Masa kejayaan itu ada 3. Ada puncak kejayaan di masa pemerintah Raja Jayabaya dan daerah kekuasaannya semakin meluas, seni sastra yang ada di Kediri. Nah, selanjutnya adalah masa keruntuhan yang terakhir. Dan mengapa kerajaan Kediri ini bisa runtuh? Soalnya waktu masa pemerintahan Kertajaya ada pertentangan sama kaum Brahmana. Jadi kaum Brahmana itu mengekap Kertajaya sudah melanggar agama dan memaksa menyembahnya sebagai dewa. Dan akhirnya kaum Brahmana meminta perlindungan Ken Arok. Dan pada akhirnya Ken Arok mengalahkan Kertajaya. Dan pada masa itu juga berakhir juga kerajaan Kediri. Dan setelah berhasil mengalahkan Kertajaya Kediri itu bangkit di bawah pemerintahan Jaya Katuang. Salah satunya adalah seorang pemimpin pasukan Singasari. Nah, jadi Ken Arok mengalahkan Kertajaya dan pada masa juga berakhir juga kerajaan Kediri. Oke. Terima kasih, sekian presentasi dari saya. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.